Ya, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk malam hari ini kita bisa melanjutkan seminar kita pada malam hari ini. Dan ini adalah pertemuan yang kedua, melanjutkan tema yang sama yang kita bahas sejak kemarin, yaitu Coram Deo, berada di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan, atau hidup di hadapan Tuhan. Kalau kemarin Bapak Ibu dan saya membahas mengenai makna daripada Coram Deo atau hidup di hadapan Tuhan, Bapak Ibu dan saya hari ini akan berbicara mengenai cara hidup atau prinsip-prinsip hidup di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah, atau ketika Bapak Ibu dan saya ada di hadapan Tuhan. Jadi kita lebih banyak berbicara mengenai bagaimana Bapak Ibu dan saya hidup, cara hidup kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita masuk ke dalam doa sebelum Bapak Ibu dan saya memulai seminar pada sore hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena malam hari ini kami memiliki satu kali kesempatan lagi untuk belajar mengenal Engkau dan mengenal bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang percaya di dalam dunia ini, di hadapan Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami, yang telah beranugerah dan menghadirkan dirinya di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang telah memberikan banyak anugerah itu berbelas kasihan dan beranugerah sekali lagi bagi kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang memberi firman menjadi Allah yang membuka pikiran kami melalui pekerjaannya untuk mencerahkan pikiran supaya kami memahami kebenaran firman. Menjadikan hati kami sebagai tempat yang baik bagi firman untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengucap syukur untuk waktu yang kami miliki dan juga meminta belas kasihan Tuhan di dalam waktu di mana kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-27. Nanti sementara Bapak Ibu dan saya merenungkan bagian ini, saya akan mengajak kita untuk melihat semacam paralel daripada teks ini di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Kita tidak akan membaca Matius, tetapi kita akan membaca Lukas pasal yang ke-19 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan satu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil apa yang ada padanya.
Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudara-saudara, ketika saudara dan saya melihat Lukas pasal yang 19 ayat 11 sampai dengan ayat 27 dan Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30, Matius berbicara mengenai talenta. Seringkali orang ketika membaca teks ini kemudian ada terjadi sedikit kesalahan karena mereka berfokus kepada apa yang disebut sebagai talenta atau mina. Sekali lagi, ketika membaca teks ini, umumnya orang lebih berfokus kepada perumpamaannya, yaitu perumpamaan tentang talenta atau perumpamaan tentang uang mina. Lebih parah lagi, kemudian talenta atau mina direduksi, dipersempit maknanya semata-mata menjadi bakat, talenta atau karunia-karunia yang Tuhan berikan. Sehingga itu kenapa sampai hari ini Bapak Ibu dan saya mungkin menyebut kata talenta, maka talenta itu secara otomatis yang muncul di dalam kepala kita adalah bakat kita atau karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Padahal nanti di dalam penjelasan hari ini saya akan memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya bahwa ketika kita bicara mengenai talenta, kita bukan hanya bicara mengenai bakat atau karunia yang Bapak Ibu dan saya punya yang Tuhan berikan, tetapi ketika saudara dan saya bicara mengenai talenta, kita mestinya berbicara dalam konteks yang sangat luas. Talenta atau uang mina berbicara mengenai segala sesuatu yang baik yang pernah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ini berbicara mengenai segala sesuatu yang baik yang telah Tuhan berikan, telah Tuhan anugerahkan, telah Tuhan titipkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi sekali lagi, pembicaraan sebenarnya, penekanan sebenarnya di dalam perumpamaan ini bukan masalah mina atau talentanya. Tetapi ini adalah masalah bagaimana orang hidup di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu kalau membandingkan dengan Matius 25 maupun di dalam Lukas yang saudara dan saya baca, ayat 11 di situ memberi petunjuk bahwa perumpamaan ini lahir atau perumpamaan ini diajarkan oleh Yesus Kristus karena kerajaan Allah disalahpahami. Jadi perumpamaan ini diberikan untuk meluruskan pemahaman orang, meluruskan pemahaman pendengar tentang kerajaan Allah, karena kerajaan Allah telah disalahpahami. Perumpamaan ini diberikan untuk mengoreksi kesalahpahaman tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus memang sering menggunakan perumpamaan untuk menolong orang mengerti hal-hal yang lebih kompleks. Persoalan kerajaan Allah adalah persoalan yang sangat kompleks. Untuk menolong orang-orang pada zaman itu dan kita pada hari ini memahami mengenai kerajaan Allah, maka Yesus menggunakan perumpamaan yang lebih sederhana. Kalau saudara dan saya berfokus kepada perumpamaannya dan kemudian mengabaikan urusan kerajaan Allah, maka saudara dan saya sementara berdiri di luar konteks yang Tuhan Yesus bicarakan. Tetapi saudara dan saya harus memakai perumpamaan ini untuk mengerti inti persoalan yang Yesus sementara bicarakan, yaitu urusan hidup di dalam kerajaan Allah, hidup di hadapan Allah. Khususnya pada malam hari ini, Yesus mengkoreksi pemikiran atau konsep orang tentang kerajaan Allah dan Mesias yang sifatnya politis. Lalu kemudian melalui perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bagaimana orang hidup di hadapan Allah sebagai warga kerajaan Allah sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Sekali lagi, konteks ayat ini berbicara mengenai bagaimana orang hidup di hadapan Allah sebagai warga kerajaan Allah sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Kalau kita menggeser fokus kita dari kerajaan Allah dan bagaimana cara hidup dalam kerajaan Allah, kemudian menekankan kepada apa yang disebut sebagai talenta dan bakat, Bapak Ibu dan saya sementara menggeser fokus daripada teks ini. Nah, mari kita mulai melihat konteks terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu dan saya masuk ke dalam beberapa poin yang ingin saya ajak kita untuk melihat bersama-sama. Pertama, pelayanan Tuhan Yesus. Mengapa orang salah paham tentang pelayanan Yesus hari itu dan bahkan salah paham tentang konsep kerajaan Allah waktu melihat pelayanan Yesus Kristus. Waktu Tuhan Yesus melayani, ada begitu banyak tanda yang menyertai pelayanannya. Melalui tanda-tanda itu, orang sudah mulai bisa memperkirakan bahwa dia adalah Mesias. Ada banyak catatan di dalam Injil yang memberi petunjuk bahwa orang mulai bisa mengidentifikasi bahwa Yesus adalah Mesias melalui karya-karya yang dia kerjakan. Waktu Yohanes Pembaptis itu meragukan siapa Yesus, dia utus 2 orang untuk datang kepada Yesus Kristus. Kemudian Yesus Kristus bilang kepada mereka, kasih tahu kepada Yohanes apa yang engkau lihat aku kerjakan hari ini. Menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati dan seterusnya. Ini menggenapi nubuat yang ada di dalam Yesaya. Sehingga ketika Yohanes mendengar jawaban Yesus, dia menjadi sangat yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu.
Begitu juga dengan sebagian orang Israel, waktu melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat itu, mereka mulai sadar bahwa tampaknya, kayaknya dia adalah Mesias ini. Apalagi di dalam pelayanan-pelayanan yang dia kerjakan, pemulihan itu nampak. Kesembuhan dari berbagai macam penyakit dan kelemahan, ini adalah ekspresi pemulihan dari dosa. Ketika Yesus itu mengusir setan-setan, orang melihat kuasa yang ada di dalam dirinya melampaui kuasa iblis. Ketika dia membangkitkan orang mati, orang Israel melihat ada semacam pemulihan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dari apa yang disebut sebagai dampak-dampak dosa. Waktu Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit perdarahan misalnya, perempuan sakit perdarahan itu punya beberapa masalah. Pertama, dia akan terpisah dari keluarganya karena kalau perdarahan berarti dia najis. Dia akan terpisah dari keluarga dekatnya. Dia akan ditolak oleh masyarakat karena dia najis. Dan karena dia najis maka dia tidak bisa masuk ke dalam bait Allah. Seolah-olah dia terbuang dari hadapan Tuhan. Mengapa Yesus itu menuntut dia mesti berbicara pada hari itu? Sekali lagi, mengapa Yesus tuntut dia harus bicara hari itu? Petrus bilang, orang begini banyak, mengapa kamu bertanya lagi siapa yang menyentuh jubahmu? Tapi Yesus bilang, ada yang sentuh jubah saya, ada kuasa yang keluar dari saya. Berarti ada yang sentuh. Ini adalah cara Yesus untuk memaksa perempuan yang bersembunyi ini keluar. Bukan hanya untuk bersaksi, tetapi kesaksian ini penting untuk dia. Dengan bersaksi, saya 12 tahun sakit perdarahan, 12 tahun najis, tetapi setelah saya sentuh jumbai jubahnya, saya menjadi sembuh. Maka itu adalah sebuah kesaksian di hadapan publik yang menolong perempuan ini, supaya semua orang tahu bahwa perempuan ini sudah tahir. Dengan demikian, kalau dia sudah tahir, dia bisa kembali kepada keluarganya. Dipulihkanlah relasi keluarga. Karena orang banyak tahu, maka dia tidak lagi ditolak oleh masyarakat dan dia bisa kembali kepada masyarakatnya. Relasi dia dengan masyarakat dipulihkan kembali. Dan bukan hanya itu. Dengan dia menjadi tahir berarti dia boleh datang dan kemudian beribadah kepada Allah. Menikmati relasi dia dengan Allah sebagaimana privilege yang dinikmati oleh orang lain. Kehadiran Kristus memulihkan relasi perempuan ini seolah-olah dengan Allah. Dari seluruh pelayanan Yesus Kristus ini, orang sudah bisa memperkirakan bahwa dia adalah Mesias. Ini ditambah dengan pengajaran-pengajaran Yesus. Dia sering bilang kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Mereka punya persepsi dia Mesias, kemudian dia mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Semua ini membangkitkan pengharapan mesianik orang Yahudi. Sekali lagi, ini membangkitkan kembali pengharapan mesianik Yahudi, yaitu pulihnya kerajaan Daud. Karena orang-orang yang disebut sebagai umat Allah pasti akan dibebaskan secara politis. Musuh Allah yang menindas pasti akan dihakimi. Kejayaan politis itu sudah diharapkan, sudah ada di depan mata orang Israel hari itu, orang Yahudi hari itu. Di mana ini akan digenapi? Di Yerusalem. Karena Yesus sementara berjalan menuju Yerusalem. Mereka pikir ini dia waktunya. Waktu di mana kerajaan Daud ditegakkan kembali oleh orang yang ini. Nah saudara, saya kira ini sebuah pengharapan, dan kalau kita lihat ya, mereka menaruh pengharapannya kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, saudara-saudara mesti lihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mengharapkan sesuatu dan pengharapannya mereka taruh kepada Yesus Kristus. Tetapi Yesus memberi perumpamaan ini justru untuk mengoreksi pengharapan kepada Kristus, tetapi pengharapan ini dibangun di atas dasar yang salah. Saudara, kita harus punya pengharapan yang benar, ini implikasinya. Pengharapan yang benar akan menguatkan hati saudara dan saya. Dan Paulus bilang pengharapan itu tidak mengecewakan. Betul, pengharapan tidak mengecewakan jika pengharapan ini benar karena dibangun di atas fondasi yang benar. Kalau pengharapan yang saudara dan saya miliki adalah sebuah pengharapan yang salah, maka kita akan kecewa. Mengapa? Tuhan tidak akan menggenapi pengharapan-pengharapan yang tidak memiliki fondasi yang benar berdasarkan kebenaran firman Allah. Itu akan membuat saudara dan saya kemudian menjadi kecewa. Sekali lagi, kalau kita membangun pengharapan-pengharapan kita di luar daripada kebenaran firman Allah, di luar dari apa yang dinyatakan oleh Allah kepada kita, Allah tidak punya kewajiban atau Allah tidak akan menggenapi yang sedemikian karena dia tidak akan bertentangan dengan firman, dan ini akan membuat saudara dan saya kecewa. Kekecewaan seperti ini akan merusak relasi kita justru dengan Tuhan. Saya pernah melayani satu orang yang waktu pertama kali dia kemudian bertobat di dalam situasi yang masih labil sebagai orang yang baru pertama kali bertobat dan masih bertumbuh. Kemudian dia hadir di dalam satu gereja yang mengajarkan kepada dia bahwa sarana yang Tuhan berikan untuk menyelesaikan segala sesuatu itu adalah minyak gitu. Dengan minyak urapan yang ada di tangan dia, setiap kali dia pergi ke gereja, dia ambil minyak itu. Dan satu kali ibunya dia, papanya sudah meninggal, mamanya sekarang sakit. Waktu mamanya itu sakit, dia tahu bahwa selama ini yang dia dengar adalah dengan minyak urapan ini semua masalah akan selesai.
Maka awal waktu mamanya masuk rumah sakit, dia taruh seluruh tubuh mamanya itu digosok dengan minyak. Doa kepada Tuhan, tidak berharap kepada yang lain, berharap kepada Tuhan melalui sarana ini. Tetapi dalam beberapa minggu, kemudian dia lihat bahwa mamanya itu kondisinya tidak lebih baik. Akhirnya dia memutuskan untuk membeli semacam suntik, dia taruh minyak itu ke dalam tabung suntik, ke dalam suntikan itu, dan dia masukkan ke dalam botol infus mamanya. Dengan harapan minyak ini masuk ke dalam dan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi pada akhirnya mamanya meninggal. Waktu mamanya meninggal, kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan Tuhannya. Puji Tuhan bahwa kemudian satu kali dia digiring oleh Tuhan dengan cara Tuhan untuk membawa dia datang kembali kepada Tuhan. Namun mengapa dia menjadi kecewa kepada Tuhan? Karena dia membangun pengharapan di atas fondasi yang salah. Dia tidak berdiri di atas kebenaran. Janji-janji Tuhan yang benar, tidak, dia mengklaim sesuatu yang salah. Bukan mengklaim janji Tuhan yang benar. Dan Tuhan tidak akan menggenapi sesuatu yang tidak didasarkan di atas kebenaran. Ini membuat orang ini menjadi begitu kecewa dan kemudian dia berusaha untuk meninggalkan Tuhan. Hanya anugerah Tuhan saja yang membawa dia kembali. Petrus pernah kemudian memutuskan untuk kembali menjala ikan. Penjala ikan menjadi penjala manusia, kembali lagi menjadi penjala ikan. Oleh karena selama dia ikut Yesus Kristus, dia berharap kepada Kristus. Namun dia berharap kepada Kristus sebagai Mesias politik yang akan memberikan segala sesuatu kepada dia. Ketika Yesus disalibkan telanjang di atas kayu salib, dipermalukan. Yesus digantung di atas kayu salib, dalam kondisi itu bukan hanya dia saja yang dipermalukan, tetapi pengikut-pengikutnya pun ikut dipermalukan. Petrus menjadi galau, Petrus menjadi kecewa dan kembali menjadi penjala ikan. Murid-murid punya pengharapan yang salah. Mereka mengharapkan Mesias politik, seorang pahlawan yang gagah perkasa yang akan menaklukkan kerajaan Romawi. Namun mereka kecewa karena Yesus mati di atas kayu salib, dan kematian ini membuat pengharapan mereka itu tidak berjumpa dengan kenyataan di dalam karya Kristus. Kekecewaan membuat Thomas dan murid-murid sulit untuk menjadi percaya bahwa Yesus Kristus bangkit. Sekali lagi, kenapa mereka sulit percaya bahwa Yesus Kristus bangkit? Karena selama mereka ikut Yesus Kristus, mereka membangun pengharapan di atas fondasi yang salah. Saudara, begitu mengerikannya dalam kehidupan saudara dan saya, kalau saudara dan saya punya pengharapan, namun pengharapan ini diletakkan di atas fondasi yang salah. Hari ini saudara dan saya bisa belajar bahwa Yesus Kristus tidak melarang orang Kristen untuk berharap. Tetapi Yesus Kristus menuntut saudara dan saya memiliki pengharapan yang benar, yang dibangun di atas dasar yang benar. Orang Kristen hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Bersama-sama dengan seluruh dunia, kita menghadapi apa yang disebut sebagai common curse. Kita bukan hanya ngomong common grace, anugerah Allah secara umum bagi orang percaya dan orang tidak percaya. Tetapi di dalam dunia ini, saudara dan saya menghadapi penderitaan yang sama dengan orang-orang yang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya. Namun ketika saudara dan saya menjadi orang percaya, ikuti Yesus. Yesus bilang, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan kemudian memikul salibnya. Kalau saudara dan saya sudah diselamatkan menjadi pengikut Kristus, kita harus hidup menurut prinsip-prinsip kerajaan Allah. Seperti yang saudara dan saya bahas kemarin. Hidup sesuai dengan firman. Mempermuliakan Allah di dalam kerajaan Allah. Tetapi kalau saudara dan saya hidup sedemikian di dalam dunia ini, saudara dan saya hidup seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini salib. Ini adalah sebuah kesulitan yang saudara dan saya hadapi. Dalam kondisi sulit bersama-sama dengan dunia, ditambah kesulitan sebagai orang percaya yang menjalani kebenaran di dalam dunia yang sulit ini, saudara dan saya butuh apa yang disebut sebagai pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang sangat signifikan. Pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting supaya saudara dan saya bisa bertahan dan tidak hancur. Tetapi kalau saudara dan saya membangun pengharapan di atas dasar yang salah, engkau dan saya akan hancur. Oleh karena kasih karunia Kristus bagi pendengarnya, maka dia kemudian mengoreksi mereka, memperbaiki kesalahan berpikir mereka, supaya mereka tidak hancur karena berdiri di atas dasar yang salah. Saudara, saya tadi bilang bahwa saudara dan saya sebagai orang percaya bisa ditempatkan oleh Tuhan seperti domba di tengah-tengah serigala. Tuhan adalah Tuhan yang menuntut saudara dan saya bertumbuh. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan saya ada di tengah-tengah domba, tetapi kemudian mengalami apa yang disebut sebagai stagnansi. Dia akan mengutus engkau dan saya, memimpin engkau dan saya masuk ke tengah-tengah serigala dengan satu tujuan, yaitu saudara dan saya bertumbuh di tengah-tengah serigala. Tetapi kalau saudara dan saya ada di tengah-tengah serigala dan membangun diri kita di atas fondasi yang salah, pengharapan kita di atas fondasi yang tidak benar, maka saudara dan saya pasti akan mengalami pergumulan yang hebat, dan satu saat nanti saudara dan saya akan hancur.
Maka poin yang pertama yang saya mau ajak saudara untuk lihat terkait dengan apa yang disebut sebagai coram Deo, orang yang hidup di hadapan Allah. Bagaimana saudara dan saya harus hidup di hadapan Allah? Pertama, saudara dan saya hidup di hadapan Allah dengan membangun pengharapan yang benar. Kita harus membangun pengharapan yang benar. Memiliki pengharapan yang dibangun di atas dasar yang benar setelah saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai cinta kasih Tuhan. Kemarin saya sempat singgung bagian ini, namun saya mau ajak saudara untuk melihat sekali lagi. Karena ini yang kemudian dijelaskan oleh Yesus Kristus di dalam perumpamaan ini. Kita harus membangun pengharapan kita di atas dasar yang benar. Pertanyaannya adalah dasar yang benar itu apa? Yang pertama itu adalah firman. Tapi yang kedua, hari ini Yesus memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa dasar daripada pengharapan saudara dan saya bukan hanya firman yang tertulis, tetapi dirinya sendiri, pribadi dan karyanya sebagai firman yang hidup. Mari kita mulai lihat teks yang saudara dan saya baca dan akan renungkan lebih jauh pada malam hari ini. Ketika orang-orang ini membangun pengharapan yang salah, mereka mengatakan di dalam ayat yang ke-11, kerajaan Allah ini akan segera kelihatan. Di mana? Di Yerusalem. Maka Yesus mulai memperbaiki pengharapan mereka dengan menjelaskan kepada mereka bahwa perjalanan untuk menuju ke Yerusalem, sekali lagi, perjalanan menuju ke Yerusalem itu bukan titik puncak dari pelayanannya dia. Orang Israel berpikir, atau Yahudi hari itu di sekitar dia berpikir, kalau dia sudah sampai ke Yerusalem, ini adalah puncak pelayanannya dia, di mana dia akan menegakkan kerajaan Daud di sana. Yesus bilang tidak. Kerajaan Allah ditegakkan di bumi ini, waktu itu masih sangat panjang. Maka dia pakai perumpamaan, ada seorang bangsawan yang pergi menempuh perjalanan yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Saudara, Yesus sementara berkata kepada mereka bahwa Yerusalem ini adalah hanya satu titik dari perjalanan yang panjang itu. Karena setelah singgah di Yerusalem, dia akan dibawa menuju kepada Bukit Golgota. Dan dia harus kembali bahkan kepada Bapa dan menunggu waktu di mana dia kembali ke dalam dunia ini sebagai raja. Ini Yesus sementara memberikan penjelasan kepada mereka bahwa dia tidak akan berhenti di Yerusalem. Dia akan meneruskan perjalanan kepada apa yang saudara dan saya hari ini sebut sebagai jalan salib. Dari Yerusalem dia akan menuju kepada Golgota, di mana dia berhadapan dengan penderitaan, kematian, bahkan neraka. Maka dia bilang perjalanan itu terlalu jauh, perjalanan itu masih terlalu panjang. Dan saya bilang inilah yang disebut sebagai jalan salib. Bagi saya, jalan salib adalah jalan yang paling panjang, jalan yang paling jauh, jalan yang paling sulit yang pernah ditempuh oleh manusia. Sekali lagi, ini adalah jalan yang paling panjang, jalan yang paling jauh, jalan yang paling sulit yang pernah ditempuh oleh seorang manusia. Tidak ada jalan yang lebih panjang daripada jalan ini, tidak ada jalan yang lebih jauh daripada jalan ini, tidak ada jalan yang lebih sulit daripada jalan ini. Ini bukan masalah jarak, Yerusalem sampai ke Golgota itu tidak berapa jauh. Tetapi saudara mesti memperhitungkan kualitas penderitaan yang harus ditanggung oleh Kristus sepanjang perjalanan itu. Bahkan kalau saudara dan saya mau bicara lebih jauh lagi, untuk sampai ke atas Bukit Golgota, Yesus telah menempuh perjalanan ini. Saya sempat singgung di NRITC, untuk sampai kepada pelayanan Kristus di atas kayu salib, dan kemudian sebelum dia bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, dan nanti dia akan turun kembali. Jalan itu setelah dimulai dari inkarnasi, dari sorga turun ke bumi. Dan sekarang dia akan dari bumi kembali ke sorga. Namun dia harus melewati satu titik yang bukan hanya disebut sebagai Golgota, tetapi satu titik yang harus saudara dan saya sebut sebagai neraka. Di atas Bukit Golgota, disitulah Yesus mengalami neraka yang esensinya adalah keterpisahan dari Allah. Jalan ini terlalu panjang. Sorga ke bumi, bumi kembali ke sorga, melewati satu titik yang disebut sebagai neraka. Jalan yang sangat panjang, jalan yang sangat sulit. Setelah itu dia harus bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga, baru dia kembali lagi. Maka Yesus bilang, kamu kira di Yerusalem kerajaan Allah akan langsung ditegakkan? Tidak. Kamu membangun pengharapan di atas dasar yang salah. Karena aku harus pergi ke Yerusalem. Di sana aku ditangkap, diadili, kemudian disalibkan di atas Bukit Golgota. Mengalami neraka di sana. Bangkit pada hari yang ketiga. Lalu kemudian naik ke sorga. Dan di dalam waktu yang ditetapkan oleh Bapa di akhir zaman. Baru aku kembali untuk kemudian menyatakan secara utuh seluruh kerajaan Allah dan kemuliaannya. Tetapi ketika Yesus menceritakan ini, menurut saya ini adalah sebuah cerita yang unik.
Saya bilang tadi, saya singgung ini di NRITC, oleh karena saya bilang kepada anak-anak kita sering mendengar cerita atau kita menonton film tentang seorang pangeran yang cakep, yang sangat mengasihi seorang putri yang cantik jelita. Mungkin itu adalah rakyat jelata, lalu dia menempuh perjalanan yang jauh, dia menghadapi berbagai macam kesulitan. Untuk apa? Supaya dia bisa dapat putri yang cantik jelita itu. Biasanya cerita-cerita seperti ini akan berakhir dengan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Meskipun dia menempuh jalan panjang dan melewati penderitaan, dia mendapatkan putri yang cantik jelita. Sekarang Yesus Kristus melalui cerita mengenai kerajaan Allah ini juga menceritakan mengenai bukti cinta kasih anak Allah kepada umat pilihannya. Bukti cinta kasih mempelai laki-laki kepada mempelai perempuannya. Dia adalah oknum kedua Allah Tritunggal, Raja di dalam kerajaan Allah, yang membuktikan cintanya dengan menempuh perjalanan yang paling panjang, yang paling sulit, yang tidak pernah ditempuh oleh pangeran manapun di dalam dunia ini. Yang tidak pernah dilewati oleh seorang pangeran manapun di dalam dunia ini. Dia menempuh itu untuk mendapatkan saudara dan saya sebagai umat pilihan Allah. Mempelai perempuannya. Siapa kita? Apakah kita putri cantik jelita seperti di dalam novel-novel itu? Yesaya, Yehezkiel, dan Yeremia sepakat bahwa yang dijumpai oleh sang pangeran ini bukan putri cantik jelita, tetapi berkali-kali mereka menyebut umat Allah sebagai para pelacur atau perempuan sundal. Dia datang bukan untuk mendapatkan putri yang cantik jelita, tetapi perempuan yang begitu hina, perempuan yang sebenarnya tidak layak, namun dia telah membuktikan cinta kasihnya dengan datang menjumpai mereka dan mendapatkan mereka. Sebenarnya inti dari apa yang saudara dan saya bahas kemarin. Berdiri di hadapan Allah, bukan kita yang datang kepada Allah, tetapi Allah yang seolah-olah membungkuk untuk mencari saudara dan saya dan berjumpa dengan saudara dan saya. Tapi seluruh cerita ini, yang terpenting daripadanya bukan Bapak Ibu dan saya tahu cerita ini. Kalau kita tahu cerita ini, banyak orang yang tidak percaya tahu cerita ini. Tetapi hal yang paling penting, sekali lagi, setelah saudara dan saya mendengar semua ini, adalah Bapak Ibu dan saya mengalaminya dan kemudian memberi responnya kepadanya dengan benar. Hal yang paling penting di sini adalah saudara dan saya bukan tahu cerita yang diceritakan oleh Yesus Kristus. Tetapi saudara dan saya mengalami kisah ini. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang masuk ke dalam kisah itu dan menjadi tokoh yang dicari, yang dijumpai oleh sang mempelai laki-laki. Saudara, dengan berbicara mengenai hal ini, saya mau tegaskan satu hal. Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8 mengatakan, kalau Allah Bapa itu telah memberikan Kristus bagi saudara dan saya, Dia telah menempuh perjalanan yang sulit dan mengalami begitu banyak kesulitan untuk mendapatkan saudara dan saya. Itu adalah bukti paling kuat daripada cinta kasih Tuhan bagi kita. Sekali lagi, itu bukti terkuat dari cinta kasih Allah bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu Paulus berkata demikian. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Lalu kemudian dia berkata demikian. Jika Allah telah memberikan Kristus anak tunggalnya bagi kita, apa yang tidak akan diberikan bagi kita? Kalau dia sudah memberikan Kristus bagi kita, lalu apa yang akan memisahkan kita dari dia? Pedangkah, kematiankah, kelaparankah, kesulitankah? Tidak ada yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih karunia Kristus. Kalau saya punya uang cuma 10.000, lalu kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, uang saya cuma 10.000, lalu karena saudara kesulitan, saya ambil uang 10.000 itu, lalu saya bilang, kamu ambil ini 10.000 untuk mengatasi kesulitanmu. Dengan ambil uang 10.000 itu satu-satu yang paling berharga yang saya punya. Saya sudah kasih itu uang 10.000. Bapak Ibu sebenarnya bisa yakin bahwa kalau uang 1.000 pasti saya kasih. 10.000 yang saya punya, yang terbaik saya sudah kasih kok. Yang lain masa saya nggak kasih. Ini prinsip yang dipakai oleh Paulus. Kalau anak tunggalnya sudah diberikan, dan kalau anak tunggal itu datang dan nyawanya diberikan, yang paling berharga, yang paling penting sudah diberikan, lalu apa yang tidak akan dia berikan? Kalau saudara dan saya mengalami kesulitan sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, mengalami penderitaan bersama-sama dengan umat Allah maupun dengan seluruh dunia, di tengah-tengah situasi seperti yang hari ini saudara dan saya hadapi, di mana saudara dan saya berdiri dan membangun pengharapan kita di atas kasih karunia Allah yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam Kristus. Itu kenapa saya bilang bahwa saudara dan saya hidup di dalam kerajaan Allah, mau tidak mau harus terlebih dahulu mengalami cinta kasih Allah. Dengan mengalami cinta kasih Allah, saudara dan saya punya dasar untuk membangun pengharapan. Bukan sekedar berdasarkan kesaksian firman, tetapi pengalaman bersama dengan firman yang hidup itu. Ini dasar daripada gereja Tuhan. Bagaimana saya harus hidup di dalam kerajaan Allah?
Bagaimana saya harus hidup di hadapan Allah? Saudara, hidup di hadapan Allah dengan pengharapan yang diarahkan semata-mata kepada Allah yang telah membuktikan cinta kasih-Nya bagi saudara dan saya di dalam Kristus. Implikasi yang pertama adalah saudara dan saya harus membangun pengharapan di dalam Kristus. Tetapi hal yang kedua yang menjadi penting, kalau kita mengalami cinta kasih Tuhan, kita harus membangun pengharapan kepada Kristus. Maka yang kedua yang diajak oleh Kristus adalah kita memberi respons yang benar. Yang pertama, kita membangun pengharapan yang benar di atas dasar yang benar. Karena kita telah mengalami cinta kasih Tuhan. Namun yang kedua, yang saudara dan saya tidak boleh alpa, tidak boleh tidak ada, adalah meresponi cinta kasih Tuhan ini. Itu kenapa saya bilang cerita ini tidak diceritakan untuk orang lain, sekedar untuk kita tahu. Tidak, cerita ini diceritakan supaya Bapak Ibu dan saya masuk ke dalamnya dan mengalaminya. Mengalami cinta kasih Tuhan lalu berharap kepada Dia. Tetapi bukan hanya itu, setelah saudara dan saya mengalaminya, mengalami cinta kasih itu, maka saudara dan saya harus memberi respon yang benar. Dan pertanyaannya sekarang, pertanyaan yang lebih lanjut adalah, kalau memang saya harus memberi respon yang benar, lalu bagaimana seharusnya saya memberi respon yang benar itu kepada Tuhan? Mari kita lihat apa yang Yesus ceritakan, dan Bapak Ibu dan akan mulai lihat bagaimana seharusnya kita berespons kepada Tuhan. Ayat 14. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci Dia, lalu mengirimkan utusan menyusul Dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Atas poin ini, Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa apa yang harus kita lakukan? Apa respon yang benar yang harus saudara dan saya lakukan? Yang pertama, sekali lagi, jangan melakukan pekerjaan yang sia-sia. Jangan melakukan pekerjaan sia-sia dengan melawan dan memberontak kepada Allah. Jangan melakukan pekerjaan yang tidak penting, pekerjaan yang tidak berguna, yaitu menolak Kristus dan kebenaran firman-Nya. Kenapa? Karena satu saat nanti Dia pasti akan datang, dan Dia akan datang sebagai Raja. Di dalam cerita ini dikatakan bahwa ada orang-orang yang kemudian menolak sang bangsawan itu. Mereka tidak ingin dia menjadi raja. Mereka melawan dia, mereka menolak dia. Namun kemudian cerita ini memberi petunjuk bahwa dia tetap menjadi raja dan kemudian dia kembali sebagai raja. Sebenarnya Yesus sementara mengutip satu cerita yang cukup akrab bagi orang Yahudi. Herodes Archelaus. Herodes Archelaus adalah seorang raja yang cukup kejam, dan dia membunuh 3.000 orang Yahudi pada saat menjelang Paskah. Setelah dia membunuh orang Yahudi, maka dia pergi ke Roma untuk dinobatkan menjadi raja. Sebuah perjalanan yang cukup panjang. Tetapi orang-orang Yahudi yang sudah melihat kekejaman dan kejahatannya dia, membaca kebencian dia terhadap orang Yahudi, itu mengerti bahwa orang ini sebenarnya tidak boleh menjadi raja mereka. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka utus sejumlah orang pergi ketemu Raja Roma, Kaisar Romawi, untuk meminta, kami tidak ingin orang ini menjadi raja. Maka waktu Archelaus pergi sampai ke sana, dia tidak pernah secara de jure itu kemudian dinobatkan menjadi raja. Sekali lagi, ini berarti orang Yahudi pernah berhasil menolak Archelaus karena dia pergi ke sana untuk dinobatkan menjadi raja, tetapi dia tidak menjadi raja. Tetapi meskipun demikian, dia tetap diberi hak untuk memimpin orang-orang Yahudi. Maka secara de facto dia memimpin Yahudi, tetapi secara de jure dia tidak pernah menjadi seorang raja. Orang Yahudi bisa bilang, kami pernah menolak seorang yang bernama Archelaus dan kami berhasil. Tetapi Yesus bilang kepada mereka, kalau kamu menolak aku, kamu tidak akan pernah berhasil. Jangan pikir, kalau kamu pernah menolak seorang pemimpin politik dan kamu berhasil, kamu telah menolak seorang manusia dan kamu berhasil, lalu kamu bisa menolak dan menggagalkan aku menjadi seorang raja. Salib, aniaya, dan penolakan tidak akan pernah bisa menggagalkan aku untuk menjadi raja. Dia adalah raja yang pasti akan datang. Dan waktu dia datang, dia akan menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa dia benar-benar raja yang tidak bisa digagalkan. Menarik sekali bahwa Yesus pakai orang-orang itu menolak dia, dan dia pakai bentuk yang menarik karena dia pakai istilah ini adalah sesuatu yang
ongoing attitude, artinya sikap yang akan terus-menerus saudara dan saya temukan. Dulu saudara menemukan penolakan terhadap Kristus. Hari ini saudara dan saya akan menemukan penolakan terhadap Kristus. Di masa yang akan datang saudara akan melihat penolakan kepada Kristus. Sampai dengan kedatangan Kristus yang kedua, saudara dan saya akan menemukan penolakan terhadap Kristus. Namun tidak akan ada satu penolakan pun yang sanggup untuk menggagalkan Kristus untuk duduk di atas tahta kerajaan Allah. Kerajaannya Kristus ini, kuasa Kristus ini tidak bergantung kepada penerimaan saudara dan saya. Dia tidak butuh penerimaan saudara dan saya untuk menjadi raja. Dia adalah Allah. Saudara menerima dia, dia tetap Allah. Saudara menolak dia, dia tetap Allah. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang pada dia. Oleh karena saudara dan saya menerima dan menolak dia. Satu kali saya khotbah, lalu kemudian habis khotbah, waktu itu saya ingat saya khotbah bahwa saya bilang bahwa manusia butuh Tuhan. Tuhan tidak butuh manusia. Setelah selesai khotbah, kemudian ada satu orang yang datang kepada saya, sudah usia juga, datang dia salam, lalu dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, saya tahu itu khotbah tadi sesat. Saya agak sedikit terkejut karena itu pertama kali orang bilang begitu sama saya. Lalu saya tanya, yang mana yang salah? Lalu dia bilang, yang tadi. Tadi kamu bilang bahwa Tuhan itu tidak butuh manusia. Manusia yang butuh Tuhan. Saya mau tanya kamu, kalau Tuhan tidak butuh manusia, lalu siapa yang akan sebut dia sebagai Tuhan? Lalu saya sambil ngobrol dengan dia, lalu saya tanya, Pak, sebelum manusia panggil Tuhan sebagai Tuhan, Tuhan itu sudah Tuhan atau belum? Lalu dia bilang, bagaimana? Sebelum manusia ada dan panggil Tuhan sebagai Tuhan, apakah Tuhan ini sudah Tuhan atau belum? Lalu kemudian dia bilang, sudah. Lah kalau begitu dia tidak perlu kita panggil dia untuk Tuhan, untuk dia menjadi Tuhan. Sebelum kita panggil dia Tuhan, dia sudah Tuhan. Yesus Kristus adalah Raja di dalam kerajaan Allah. Entah apapun sikap kita, entah kita mau menolak dia, entah kita mau menerima dia, tetapi saudara dan saya punya penolakan dan penerimaan tidak akan mengganggu dia sebagai apa yang disebut sebagai Raja di dalam kerajaan Allah. Maka penolakan adalah sikap yang sia-sia. Perumpamaan dalam ayat 14 ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa penolakan adalah kesia-siaan. Maka ini adalah peringatan yang pertama. Jauhkan diri kita dari apa yang disebut sebagai kesia-siaan. Saudara, sebagai orang percaya, kadang-kadang kita pikir bahwa yang menolak Tuhan itu hanya mereka yang ada di luar sana. Orang-orang yang menolak ketuhanan Kristus, kemudian menganiaya gereja karena menyembah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saya kira yang paling menyakitkan adalah kita di dalam gereja yang kemudian menunjukkan perlawanan kepada Allah. Orang lain di sana, mereka tidak taat kepada kebenaran firman Allah karena memang mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang katanya sudah diselamatkan, hidup di dalam gereja, hidup di dalam kerajaan Allah, tetapi saudara dan saya memberontak kepada Kristus yang adalah Raja ini dengan melawan kebenaran firman-Nya, dengan melawan prinsip-prinsip kerajaan Allah, prinsip-prinsip firman Allah yang telah dianugerahkan kepada saudara dan saya untuk meng-guide hidup kita, untuk mengarahkan hidup kita. Ketika saudara dan saya melawan kebenaran firman, menolak prinsip-prinsip firman Allah dengan segala alasan yang ada di dalam hati kita, sesungguhnya kita sementara berdiri untuk melawan Sang Raja. Kita sementara melakukan pekerjaan yang sia-sia ini. Dan kalau saudara dan saya pada malam hari ini, engkau dan saya mengevaluasi hati kita, mengevaluasi kehidupan kita. Jika hari ini engkau mengevaluasi dan engkau dan saya menemukan bahwa kita sementara berdiri di jalan yang salah, yang berlawanan dengan kehendak Allah, marilah kita kembali kepada Dia dan tidak tinggal terus di dalam pemberontakan di hadapannya. Orang yang hidup di hadapan Allah adalah orang yang menjauhkan diri dari kesia-siaan. Mereka akan menundukkan dirinya secara total kepada Tuhan. Sekali lagi, menjauhkan diri dari kesia-siaan perlawanan kepada Allah. Bukan dengan hanya sekadar dengan mulut mengatakan saya adalah umat Tuhan yang menyembah Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Tetapi benar-benar di dalam seluruh hidup saudara dan saya mengekspresikan ketundukan yang total terhadap Kristus. Jika saudara dan saya melawan Dia, sekali lagi, engkau dan saya sementara melakukan apa yang disebut sebagai kesia-siaan. Prinsip yang pertama, kalau saudara dan saya menerima cinta kasih Tuhan, saudara dan saya harus memberi respons yang benar. Dan respons yang benar adalah jangan melakukan pekerjaan yang sia-sia. Yang kedua, respons yang kedua yang dituntut oleh Kristus dari saudara dan saya adalah bekerja keras untuk memberi buah. Ini adalah satu prinsip yang sangat penting di dalam
teks yang saudara dan saya baca. Bekerja keras untuk menghasilkan buah. Saya melihat justru ini ada mulai dari ayat yang ke-13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Istilah berdagang di situ di dalam teks aslinya menggunakan kata pragmateusaste. Sekali lagi, istilah berdagang menggunakan kata pragmateusaste yang hari ini kalau diturunkan ke dalam konteks kita bahasa Indonesia berarti pragmatis. Kata pragmatis bukan hanya menekankan bukan berbicara pertama-tama mengenai perdagangan. Kata pragmatis menekankan hasil. Kata pragmatis menekankan manfaat atau kegunaan dari satu tindakan. Dia kasih uang kepada mereka. Perintah ini kemudian tidak harus diterjemahkan pergilah dan berdaganglah. Tetapi setelah dia kasih uang itu, ini bisa diterjemahkan perintah ini adalah berdaganglah. Tetapi bisa juga dengan uang ini pergi dan bergunalah, useful. Pergilah dengan uang yang aku berikan kepadamu dan berbuahlah. Mungkin karena ini uang, maka kemudian orang lebih suka menerjemahkan ini menjadi berdagang. Tetapi kalau saudara dan saya kembali kepada istilah pragmateusaste, ini penekanannya adalah hasil. Ini penekanannya adalah manfaat atau guna. Lakukanlah hal-hal yang berguna. Lakukanlah hal-hal yang menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Kalau saya pakai istilah ekonomi, lakukanlah segala sesuatu yang benar dengan apa yang aku anugerahkan kepadamu untuk menghasilkan benefit bagi kerajaan Allah. Terus menerus pakailah ini untuk terus menerus berdagang. Pakailah ini untuk terus menerus berguna bagi kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu dan saya mesti lihat bahwa ini Yesus sementara berbicara mengenai cara hidup di dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah, orang-orang yang hidup di hadapan Allah adalah orang-orang yang bekerja keras terus menerus untuk menghasilkan buah, untuk menghasilkan profit bagi kerajaan Allah. Sekali lagi, kalau saudara dan saya hidup di hadapan Allah, maka saudara dan saya akan digerakkan oleh Allah untuk terus menerus bekerja keras menghasilkan buah. Kalau saya pakai kata profit, maka menghasilkan profit untuk kerajaan Allah. Kehormatan di dalam kerajaan Allah tidak didapatkan dengan berpangku tangan. Sekali lagi, kehormatan di dalam kerajaan Allah tidak didapatkan dengan berpangku tangan. Kehormatan di dalam kerajaan Allah didapatkan dengan bekerja keras seperti budak untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu dan saya ada di tempat kerja kita masing-masing, bos, orang yang paling terhormat adalah orang yang bisa lipat tangannya lalu memberi perintah kepada orang lain untuk bekerja. Tetapi akhirnya tradisi ini saudara dan saya bisa bawa ke dalam gereja, bahkan dibawa ke dalam hidup di dalam kerajaan Allah. Engkau dan saya tidak mau bekerja keras untuk kerajaan Allah. Tetapi hari ini saudara dan saya melihat prinsip yang berbeda. Yesus membalikan prinsip itu. Di dalam kerajaan Allah, orang-orang yang terhormat adalah orang-orang yang tidak berpangku tangan. Tetapi orang-orang yang bekerja keras seperti budak, mungkin seperti orang miskin untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai buah berguna bagi kerajaan Allah. Sebenarnya ini bukan hanya dapat saudara dan saya mengerti dari perintah, pergi dan berdaganglah. Tetapi saudara juga bisa mengerti prinsip ini dari upah yang Tuhan berikan. Dia kasih uang, dia bilang pergi dan bergunalah, pergi dan berbuahlah. Sekarang waktu dia datang dan kemudian mereka mempertanggungjawabkan. Saudara lihat orang yang kemudian datang dan kemudian melaporkan dirinya, Tuhan engkau kasih 1 mina, sekarang jadi 10. Lalu kemudian orang kedua bilang, Tuhan engkau kasih 1 mina, sekarang jadi 5. Kepada orang yang dapat 10, kemudian dia bilang engkau hamba yang baik, sekarang aku mempercayakan kepadamu 10 kota. Kepada yang 5 mina itu dia bilang kamu sekarang dapat 5 kota. Sekarang kalau saudara dan saya lihat upahnya, kita akan senang. Luar biasa ini, 1 mina menjadi 10 mina, dan setelah 10 mina berhasil, setia dalam perkara kecil, kemudian Tuhan kasih perkara yang besar, berkuasa atas 10 kota. Biasanya orang Kristen berfokus kepada upah 10 kota dan kemudian selesai di situ. Saudara, saya mau ajak saudara untuk berpikir dengan baik, bahwa memberikan kepercayaan 10 kota itu bukan hanya sekedar upah, tetapi juga tanggung jawab yang besar. Kerja lebih keras dari hanya sekedar menghasilkan 10 mina. Satu orang dipilih untuk memimpin 1 kota hari ini di Indonesia. Kalau dia dipilih untuk memimpin 1 kota di Indonesia, sekali lagi, dia pimpin 1 kota itu saja. Dia punya kepala itu bisa pusing karena dia pimpin 1 kota itu. Beberapa waktu yang lalu dalam pilkada ada 1 orang yang berhasil menjadi gubernur. Saya tidak sebut gubernur yang mana. Tetapi kemudian
di media sosial setelah dia terpilih beberapa bulan kemudian dia meresmikan semacam gardu listrik yang cukup besar gitu. Di media sosial itu diributkan. Karena itu muncul di berita, mereka bilang gubernur kok meresmikan gardu listrik. Saya cuman waktu di dalam chat itu kemudian saya bilang, wah ya sudah syukurlah dia masih meresmikan gardu listrik daripada dia nggak bikin apa-apa. Tetapi saudara bisa lihat bahwa ketika satu orang itu menjadi pemimpin atas satu kota saja, dia akan menghadapi begitu banyak kesulitan, apalagi disuruh untuk memimpin 10 kota. Maka ketika dikatakan engkau mendapatkan 10 kota, satu sisi itu anugerah, namun tuntutan tanggung jawab itu lebih besar lagi. Kerjanya lebih keras daripada kerja untuk menghasilkan 10 mina. Ketika Tuhan bilang kamu mendapatkan 10 kota, berarti engkau akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar, ini upah. Namun kepercayaan yang lebih besar ini disertai tanggung jawab yang lebih besar. Kerja lebih keras untuk mempermuliakan Allah dan menghasilkan benefit, menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Upah tidak membuat orang ini berpangku tangan. Upah justru membuat orang ini bekerja lebih keras dari sebelumnya. Saudara, kalau saudara dan saya ada di hadapan Allah, yang Allah tuntut dari saudara dan saya adalah bekerja keras, menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Ini adalah respons yang benar. Maka saya mau tutup poin yang kedua ini dengan refleksi bersama-sama. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu dan saya diselamatkan, sejauh mana Bapak Ibu dan saya telah memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan supaya kita bisa menghasilkan buah di dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, setelah saudara dan saya diselamatkan, atau pertanyaan yang lebih umum, setelah saudara dan saya menjadi Kristen, berapa tahun saudara dan saya menjadi Kristen? Berapa lama saudara dan saya menjadi Kristen? Bahkan mungkin sejak lahir kita adalah orang Kristen. Tapi berapa lama, berapa banyak yang telah saudara dan saya mau serahkan kepada Tuhan untuk kemudian dipakai oleh Tuhan dan menghasilkan buah demi kemuliaannya. Jika saudara dan saya tidak pernah menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Allah untuk menghasilkan buah di dalam kerajaannya, di hadapannya, dipakai untuk tujuan-tujuan mulianya, maka saudara dan saya mesti berhenti mengucapkan kalimat klise ini, Tuhan sekarang kami ada di hadapanmu. Sekali lagi, kalau engkau dan saya tidak pernah menyerahkan diri, menyerahkan hidup dan menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki untuk dipakai oleh Tuhan demi tujuan-tujuan mulianya, maka berhentilah mengucapkan kalimat klise ini, Tuhan kami menyerahkan diri kami untuk berdiri, untuk hadir di hadapanmu. Kenapa? Karena orang yang berdiri di hadapan Allah adalah orang-orang yang memberi respons yang benar kepada anugerah Allah, menyerahkan diri mereka untuk dipakai oleh Allah, menghasilkan buah di dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang mau bekerja keras untuk Tuhan. Refleksi yang kedua terkait dengan poin ini. Kalau hari saudara menjawab, saya sudah bekerja keras, saya sudah kasih semua untuk Tuhan, totalitas hidup saya kasih, saya pakai itu, bahkan di dalam gereja saya memberikannya. Maka pertanyaan yang kedua, untuk siapa saudara melakukan semua itu? Sekali lagi, untuk siapa saudara dan saya bekerja keras? Kita bisa jadi orang yang bekerja dari pagi sampai malam, memberikan segala sesuatu. Bahkan di dalam pelayanan kita bisa menjadi orang yang lebih sibuk dari yang lain. Pertanyaannya adalah, untuk siapa saudara dan saya melakukannya? Ini adalah kritik Tuhan kepada jemaat di Efesus. Mari kita lihat sebentar jemaat di Efesus. Efesus pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Mulai dari ayat yang kedua. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah jemaat di Efesus lalu kemudian berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Engkau adalah orang yang bekerja keras, berjerih payah, dan engkau tekun melakukan itu, teliti melakukannya. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, dan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Orang-orang Efesus adalah orang-orang yang belajar firman Tuhan dengan baik, mengerti kebenaran dengan baik, sehingga mereka bisa menguji nabi palsu dengan nabi sejati. Mereka bisa menemukan mana nabi asli dan nabi yang palsu, oleh karena mereka belajar dengan baik. Mereka bekerja keras, mereka rajin melayani Tuhan dengan tekun, dengan teliti. Mereka adalah orang-orang yang belajar firman. Lalu kemudian di dalam ayat yang ketiga, dan engkau sabar dan menderita. Mereka menderita, mereka tetap sabar. Tetapi kemudian ayat yang keempat, Yesus mengkritisi mereka. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
Saudara, penerima surat Efesus diperkirakan adalah generasi yang kedua. Generasi yang pertama adalah generasi yang setelah diselamatkan, setelah ditebus oleh Tuhan, mereka punya ucapan syukur sehingga totalitas hidup mereka berikan kepada Tuhan karena cinta mereka kepada Tuhan. Tetapi generasi yang kedua telah kehilangan cinta generasi pertama. Maka Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau melakukan semua itu tanpa cinta kepada Allah. Kamu kehilangan kasih yang mula-mula. Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan yang penting bagi saudara dan saya. Kalau saudara dan saya bekerja keras hari ini, untuk siapa saudara dan saya bekerja keras? Apakah betul saudara dan saya bekerja keras untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah? Jika hari ini engkau dan saya adalah orang yang masih belum mau memberi diri kepada Tuhan, firman Tuhan ini memanggil engkau dan saya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya hidup kita tidak sia-sia. Peringatan ini, jauhkan diri dari kesia-siaan. Kerja keraslah untuk menghasilkan buah sehingga hidup ini, hidup yang sementara ini tidak menjadi sia-sia. Maka ini adalah panggilan bagi saudara dan saya mempersembahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Ini cocok dengan yang kemarin. Orang yang hidup di hadapan Allah adalah orang yang memberi totalitas hidupnya kepada Tuhan sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Tapi bagi saudara dan saya yang telah berjuang bekerja keras di dalam gereja kita, di dalam pelayanan-pelayanan kita, bahkan di dalam seluruh dimensi hidup kita, ini panggilan bagi saudara dan saya untuk memikirkan kembali bagaimana selama ini kita hidup dan bekerja keras melayani Tuhan. Benarkah itu diarahkan semata-mata demi untuk kemuliaan Tuhan? Yang selanjutnya yang saudara dan saya perlu pikirkan, tadi saya bilang bahwa kita menjauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia. Jauh dari kesia-siaan, lalu bekerja keras untuk memberi upah. Tetapi bagaimana saudara dan saya kemudian bekerja keras? Bekerja keras seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan? Yang dituntut oleh Tuhan dari saudara dan saya. Teks itu memberikan dua gambaran kepada kita. Yang pertama adalah kita mempertanggungjawabkan. Kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Mempertanggungjawabkan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Mari kita lihat poin ini dengan membandingkan talenta dan uang mina. Sekali lagi saya akan ajak Bapak Ibu untuk memahami panggilan ini. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan membandingkan uang mina dan talenta. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat dua perumpamaan ini, Bapak Ibu bisa bandingkan dengan Matius tadi, Matius pasal yang ke-25. Waktu bicara mengenai uang mina, Bapak Ibu dan saya menemukan bahwa uang mina yang diberikan kepada 10 hamba itu sama. 10 hamba masing-masing dapat 1 mina. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya lihat di dalam Matius berbicara mengenai talenta dan ada 3 hamba yang dipanggil. Hamba pertama dapat 5 talenta, hamba kedua dapat 2 talenta, hamba yang ketiga dapat 1 talenta. Apa yang mau ditekankan oleh dua perumpamaan yang berbeda ini? Tadi saya bilang mina dan talenta itu bukan hanya bicara karunia dan bakat kita. Ini bicara mengenai segala sesuatu yang baik yang pernah Allah anugerahkan kepada kita. Entah itu pekerjaan kita, entah itu pelayanan kita. Mungkin hal-hal baik itu adalah suami, istri, anak, pekerjaan, usaha kita. Gereja di mana Bapak Ibu dan saya ada, pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika saudara melihat itu sebagai sesuatu yang baik, maka inilah talenta, uang mina yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, mari kita mulai membandingkan dua perumpamaan ini. Perumpamaan tentang talenta mengatakan bahwa talenta yang diberikan kepada masing-masing orang berbeda untuk menekankan kepada saudara dan saya bahwa anugerah yang Allah berikan, sekali lagi, anugerah yang Allah berikan bagi saudara dan saya, hal-hal baik yang Allah titipkan di dalam kehidupan kita itu berbeda-beda. Perumpamaan tentang talenta mengatakan yang baik yang Allah berikan itu berbeda-beda. Apa yang baik yang saya dapatkan hari ini berbeda dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan. Kita mendapatkan hal yang berbeda-beda. Tetapi kemudian perumpamaan tentang uang mina memberi penekanan yang lain, yaitu mereka memiliki tanggung jawab yang sama, tugas dasar yang sama, yaitu mengembangkan talenta yang diberikan, mina yang diberikan itu untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Jadi kita bisa mendapatkan hal baik yang berbeda-beda, namun kita punya tanggung jawab yang sama. Semua yang baik yang pernah singgah di dalam kehidupan kita harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Itu harus useful untuk kerajaan Allah. Maka saya bisa bilang bahwa penerima anugerah, penerima karunia
dan berkat-berkat maupun hal-hal yang baik yang berbeda ini memiliki perjuangan yang sama, yaitu mempergunakan seluruh karunia itu untuk kemuliaan Allah. Paulus pakai istilah ini, karunia itu digunakan untuk kemudian membangun tubuh Kristus. Namun saya kira kalau saudara memahami karunia hanya sebagai karunia-karunia yang sifat supranatural, maka kita mempersempit hal ini. Yesus Kristus waktu kasih perumpamaan tentang talenta, dia bicara mengenai segala sesuatu yang baik, apapun itu. Jika satu orang muda pernah berdoa, minta suami atau istri, lalu kemudian Allah menjawab doa itu, maka itulah pemberian yang baik yang pernah Allah titipkan di dalam kehidupannya. Ketika suami istri ini kemudian berdoa minta seorang anak, 2 orang anak, lalu kemudian Allah memberikannya kepada saudara, itu adalah pemberian yang baik. Itu bagian dari talenta, uang mina yang sementara dititipkan oleh Allah kepada saudara supaya saudara menghasilkan buah melaluinya. Berapa banyak orang yang setelah kemudian menikah, maka sebelumnya mereka itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan dengan baik, tetapi setelah mereka menikah, punya anak, justru mereka menjauh daripada Tuhan. Bukankah waktu saudara dan saya masih membujang, kita berdoa, minta Tuhan kasih suami atau istri, dan Tuhan menjawab itu, berarti itu adalah sesuatu yang baik yang Tuhan titipkan. Harusnya ini menjadi kekuatan yang lebih besar untuk melayani Tuhan. Setelah saudara dan saya berdoa, minta seorang anak, 2 orang anak, bahkan lebih, dan Tuhan kasih, seharusnya ini menjadi sebuah kekuatan yang lebih besar lagi untuk melayani Tuhan. Tetapi seringkali hal-hal yang baik yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita justru memisahkan kita dari Allah. Kita berapa banyak orang yang berdoa minta supaya Tuhan memberikan pekerjaan, memberikan usaha, atau Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha, dan Tuhan seolah-olah menjawab semuanya itu. Inilah hal-hal yang baik yang telah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Harusnya ini dipakai untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Banyak orang berdoa minta gereja yang tepat supaya dia bisa bertumbuh, minta pelayanan, minta firman Tuhan supaya mereka bisa bertumbuh. Dan karena itu baik, mungkin saja Tuhan telah memberikannya. Tetapi apakah setelah saudara mendapatkan gereja yang baik, mendapatkan tempat pelayanan yang tepat, mendapatkan firman Tuhan yang baik, mendapatkan hamba Tuhan yang kemudian menolong saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan, lalu apakah semuanya itu berguna bagi saudara untuk menghasilkan buah di dalam kerajaan Allah atau tidak? Hal-hal yang baik yang kita terima bisa berbeda, namun tanggung jawab yang Tuhan minta dari saudara dan saya persis sama. Kita harus mempertanggungjawabkan itu dengan memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang baik yang pernah Tuhan titipkan di dalam kehidupan saudara dan saya? Saudara dan saya perlu pikirkan itu. Apa yang baik? Apa yang baik yang pernah kita terima harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Allah yang adalah pemilik. Satu saat dia akan datang, dan dia akan datang sebagai raja. Dan raja ini adalah raja yang menuntut pertanggungjawaban. Kita tidak boleh tidak memberikan apa yang disebut sebagai pertanggungjawaban kepada dia. Sekali lagi, ada satu lagu yang saya masih kecil itu saya suka nyanyikan juga, dan itu membekas di dalam pikiran saya. Hitung berkatmu satu demi satu. Tentu saja berkat itu bukan hanya sekedar karunia, bukan sekedar bakat. Sekali lagi terlalu sempit kalau talenta diterjemahkan sedemikian. Tetapi saya pulang dan saudara bisa duduk dan hitung satu demi satu apa yang telah Tuhan berikan, yang pernah saudara syukuri. Kalau saudara pernah mensyukuri itu sebagai pemberian yang baik, ketahuilah Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Maka kerja keras dengan mempertanggungjawabkan talenta atau mina yang Tuhan berikan supaya menghasilkan buah. Tapi saudara dan saya tidak akan bisa memberikan pertanggungjawaban kalau saudara dan saya tidak mulai dengan menghargai atau mensyukuri apa yang baik yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan titipkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, kita harus mempertanggungjawabkan, namun mempertanggungjawabkan itu juga harusnya berkaitan dengan penghargaan. Ucapan syukur oleh karena kita telah menerimanya. Hanya kalau saudara dan saya menghargai pemberian Allah ini, mensyukuri pemberian Allah ini, maka akan ada sukacita, ada joy di dalam hati kita untuk kemudian bergairah dan melayani Tuhan melalui semua yang Tuhan berikan itu. Kenapa kita perlu mensyukuri? Karena Alkitab memberi petunjuk bahwa semua yang Tuhan berikan, sesederhana apapun itu sangat berharga. Bapak Ibu, 1 mina itu adalah upah 100 hari kerja. 1 hari kerja dapat 1 dinar. 1 mina itu upah 100 hari kerja. Artinya pada masa itu kalau orang kerja 4 bulan kira-kira, maka dia akan dapat 1 mina. Setelah kerja 4 bulan dapat 1 mina. Tetapi kalau saudara dan saya lihat kepada perumpamaan tentang talenta, 1 talenta nilainya sama dengan 60 mina. Sekali lagi, 1 talenta nilainya sama dengan 60 mina. Setelah saya hitung-hitung, 1 talenta itu nilainya sama dengan upah kerja 20 tahun.
Jadi waktu Tuhan itu datang dan bicara dengan hamba pertama, saya percayakan kamu 5 mina. Itu berarti Tuhan kasih modal yang sangat besar. 5 talenta itu sama dengan kerja seumur hidup. Hari ini kalau Bapak Ibu dan saya punya usia 100 tahun pun kita nggak kerja 100 tahun karena kita butuh waktu untuk dibesarkan gitu. Jadi ini adalah modal yang sangat besar. Kerja seumur hidup pun belum tentu dapat 5 talenta. Orang yang dapat 2 talenta itu dia dapat modal cukup besar karena itu adalah kerja keras 40 tahun untuk mendapatkan 2 talenta. Sementara orang yang dapat 1 talenta, dia itu nggak bisa ambil talenta itu lalu dia bilang, aduh ini cuma 1 talenta, kemudian dia buang. Enggak, terlihat cuma 1 talenta. Namun kalau saudara dan saya memahami berdasarkan konteks itu, 1 talenta adalah upah kerja 20 tahun, nilainya terlalu besar. Saudara, melalui perumpamaan tentang talenta, Tuhan memberi peringatan kepada saudara dan saya bahwa segala sesuatu yang baik yang pernah Tuhan berikan kepada kita harus dilihat sebagai pemberian Tuhan yang sangat berharga. Tuhan tidak pernah kasih sampah bagi saudara dan saya. Segala sesuatu yang baik yang pernah singgah dalam hidup kita harus disyukuri. Bersyukur kepada Tuhan untuk segala yang baik yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ini tidak boleh luput dari kehidupan kita. Dia sudah memberikan yang berharga. Sekali lagi kadang-kadang kita tidak bisa atau gagal untuk menghargai hal-hal yang baik. Terutama kalau yang baik itu sudah lama ada sama kita. Orang pertama kali punya mobil atau punya sesuatu yang baik dia bisa bersyukur. Tapi lama kelamaan kemudian sudah biasa dengan semua yang baik. Maka yang baik itu seolah-olah tidak ada harganya. Sehingga kemudian kita kurang bisa mensyukuri pemberian-pemberian Tuhan. Dan pada akhirnya kita karena tidak sadar bahwa ini adalah sesuatu yang berharga. Kita menginginkan hal lain yang lebih berharga. Maka kita gagal untuk menggunakan yang baik yang telah Tuhan titipkan hari ini. Untuk mempermuliakan dia. Saya pribadi tidak percaya ada orang yang mulai sebuah pekerjaan atau pelayanan dari nol. Dari segi modal ya nol kelihatannya. Tetapi paling tidak Tuhan sudah kasih kapasitas dan berbagai macam hal baik terlebih dahulu sebelum Tuhan tuntut dia untuk bekerja. Dan semua yang Tuhan berikan itu adalah hal yang sangat berharga. Seharusnya ini disyukuri kemudian dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saya pernah satu kali diajak oleh teman saya untuk melayani bersama-sama dengan dia. Dia minta saya untuk melayani khotbah di tempatnya dia. Dan waktu saya datang, itu semacam KKR. Dan waktu saya datang dan kemudian ada di situ, waktu ibadah itu mulai, saya merasa orang ini adalah orang yang Tuhan kasih semacam karunia musik untuk mengatur semua acara itu dengan baik. Dia atur paduan suara, dia atur semua dengan sangat baik. Sehingga terasa seperti bahkan waktu kita sementara menyanyi saja pun ibadah itu berlangsung. Jemaat seperti sudah dipersiapkan untuk masuk kepada firman Tuhan. Begitu saya naik ke atas mimbar, saya merasa seperti jemaat sudah siap sehingga saya juga bisa berkhotbah dengan sangat baik. Setelah selesai, biasa acara selesai, kemudian makan-makan. Bapak Ibu, sepanjang ibadah itu, saya bilang dalam hati saya, Tuhan, saya bersyukur sekali teman ini bisa mempersiapkan pelayanan ini dengan baik. Dia punya karunia musik, maka dia bisa siapkan ibadah ini dengan begitu luar biasa. Seandainya saya punya karunia yang sama seperti dia, mungkin ibadah, pelayanan ibadah di tempat di mana saya melayani akan menjadi lebih baik. Saya pengen sekali ya kalau bisa punya karunia seperti dia. Waktu makan, Bapak Ibu, kami sementara makan, ada satu jemaatnya dia di situ, kami makan, kemudian dia bilang, Tam, terima kasih untuk pelayanan tadi ya. Saya dengar khotbah kamu tadi, Tam. Saya bilang dalam hati kepada Tuhan, Tuhan, seandainya Engkau kasih kepada saya karunia seperti yang Tama punya. Saya pengen satu saat Tuhan kasih saya itu mulut seperti mulutnya Tama. Supaya saya kalau saya punya mulut kayak itu, saya bisa berkhotbah dengan baik kepada jemaat saya. Saya agak kaget, tapi saya nggak berani ngomong karena ada jemaatnya. Begitu diantar saya sampai di hotel, kami turun sebentar. Sebelum saya naik ke kamar saya bilang, saya mau kasih tahu satu hal. Sepanjang ibadah, saya bilang kepada Tuhan, seandainya saya punya karunia seperti yang kamu punya. Dan sepanjang ibadah, kamu menginginkan karunia saya. Bukankah kita dua gagal menghargai anugerah Tuhan? Seringkali saudara dan saya menginginkan yang orang lain punya, sehingga engkau dan saya gagal untuk mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. Tetapi seandainya engkau dan saya tidak gagal untuk mensyukuri hal yang berharga yang telah Tuhan berikan hari ini, maka pasti kita akan mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan yang telah memberikannya, karena kita mensyukuri hal itu. Maka permisi tanya, seberapa banyak saudara dan saya mensyukuri suami, istri, dan anak yang telah Tuhan berikan bagi kita? Seberapa besar ucapan syukur kita hari ini untuk pekerjaan, usaha yang telah Tuhan berikan kepada kita? Bagi kita hamba-hamba Tuhan, seberapa besar ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita layani?
Seberapa besar jemaat mensyukuri gereja, hamba Tuhan, pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gerejanya. Jika semua ini adalah sesuatu yang baik, kapan terakhir kali kita berdoa kepada Tuhan untuk mensyukurinya? Dan pertanyaan yang kedua adalah, kalau saudara dan saya mensyukurinya, lalu jadi apa semuanya itu setelah lama ada di tangan kita? Setelah kita menikah beberapa tahun, seharusnya melalui pernikahan itu, kemudian keluarga ini mempermuliakan Allah. Suami atau istri yang dipercayakan ada di kiri atau kanan kita, seharusnya makin lama makin bertumbuh secara spiritual. Ini yang saya sebut sebagai buah. Buah itu tidak harus terlalu wah. Paling tidak suami, istri, dan anak sama-sama bertumbuh di hadapan Tuhan. Setelah saudara dan saya masuk ke dalam lembaga pernikahan, menikah dengan orang yang Tuhan percayakan sebagai pemberian yang baik itu, bertahun-tahun, apakah saudara bertumbuh secara spiritual dan apakah dia bertumbuh secara spiritual? Berapa banyak anak yang telah dipercayakan di dalam keluarga, dan kemudian sudah berapa tahun dia hadir dalam keluarga itu? Jadi apa anak itu sekarang setelah bertahun-tahun Tuhan percayakan di dalam keluarga kita? Berapa banyak yang saudara dan saya kerjakan di dalam pekerjaan itu? Berapa waktu yang saudara habiskan di dalam usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk memberkati kita? Pertanyaannya, jadi apa tempat kerja kita setelah kita ada bertahun-tahun di sana? Berapa banyak orang yang berdoa, minta gereja yang baik, minta tempat pelayanan yang baik, lalu kemudian Tuhan izinkan mereka masuk ke dalam tempat pelayanan yang baik, gereja di mana mereka bisa bertumbuh. Saya juga mau tanya, setelah bertahun-tahun kita ada di dalam gereja dan melayani di sana, jadi apa gereja itu? Saya ingat pendeta Andi Halim itu satu kali pernah berkhotbah, lalu dia bilang begini, semua yang baik yang Tuhan kasih itu, nanti satu saat Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Jangan sampai ya, nanti waktu Tuhan datang lalu kita kasih kembali kepada Tuhan. Tuhan lihat lalu Tuhan dalam hati, Tuhan lihat, loh kok rusak? Kalau saudara dan saya mensyukuri itu sebagai sesuatu yang berharga, maka engkau dan saya akan jaga dia baik-baik. Sekali lagi, kalau saudara dan saya merasa handphone kita pertama kali kita beli, karena itu adalah model yang terbaru, kita beli dengan sangat mahal, saudara dan saya sangat menghargai dia, mensyukuri dia, orang lain gak boleh pegang. Tetapi makin lama ketika dia sudah tidak lagi, kehadirannya dia itu sudah tidak terasa terlalu signifikan bagi saudara dan saya, dia sudah tidak lagi berharga, saudara dan saya bisa lempar saja di atas meja. Kita bisa sanggup untuk beli yang lain kok. Tetapi kalau saudara dan saya lihat sesuatu itu berharga, saudara akan jaga dia dengan baik, saudara akan pakai dia dengan baik. Itu kenapa di dalam perumpamaan mengenai mina dan talenta, Tuhan memberi petunjuk bahwa segala sesuatu yang baik itu harus disyukuri, harus dijaga dengan baik, harus di-manage dengan baik, supaya menghasilkan buah. Dan bukan hanya untuk menghasilkan buah saja, tetapi supaya saudara dan saya sadar bahwa ini adalah memang hal yang baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Perlu dipertanggungjawabkan. Namun, sekali lagi, nilai satu talenta itu sangat berharga. Tetapi perumpamaan tentang uang mina itu memberikan keseimbangan. Satu talenta itu sangat berharga. Satu mina mengingatkan kepada saudara dan saya, seberapa baik pun pemberian-pemberian itu adalah sesuatu yang terbatas. Talenta menunjukkan berharganya hal-hal baik yang Tuhan percayakan untuk kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi uang mina mengingatkan saudara dan saya bahwa semua yang baik yang Tuhan percayakan ke dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang terbatas. Seorang penulis menggunakan kata limited ability. Itu adalah sesuatu yang terbatas. Meskipun dia baik, saudara dan saya harus sadar bahwa dia terbatas. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong karena pemberian-pemberian baik yang telah kita miliki hari ini. Tapi juga pada saat yang sama, karena dia terbatas, maka saudara dan saya tidak boleh berpuas diri. Sebaik apapun dia terbatas. Dan karena dia terbatas, saudara dan saya harus berjuang untuk memperkembangkannya. Saudara, saya percaya bahwa stagnansi adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, stagnansi adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan, di dalam dua perumpamaan ini, tentang talenta dan uang mina. Waktu orang yang datang berhasil mengembangkan talentanya, 1 jadi 5, 1 jadi 2, atau yang berhasil kembangkan mina, 1 jadi 10, 1 jadi 5. Waktu mereka datang kepada tuannya selalu bilang, engkau adalah hamba yang baik. Tetapi 1 talenta tetap 1, atau 1 mina tetap 1. Waktu mereka datang dan mereka kembalikan kepada tuannya bilang, engkau adalah hamba yang jahat. Dia jahat bukan karena 1 menjadi 0 atau menjadi minus. Sekali lagi, dia jahat bukan karena 1 jadi 0 atau jadi minus. Dia jahat karena 1 tetap 1. Dan Tuhan menyebut dia sebagai hamba yang jahat.
Stagnansi adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang baik yang Tuhan percayakan harus saudara dan saya pertanggungjawabkan. Dan kalau saudara dan saya mempertanggungjawabkan itu, dia harus menghasilkan buah di dalam kerajaan Allah. Ini cara hidup manusia, cara hidup orang percaya yang hidup di dalam kerajaan Allah, menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Dan saya mau tutup dengan hal yang ketiga. Orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, mereka bukan hanya menikmati cinta kasih Tuhan dan membangun pengharapan di atas dasar yang benar. Mereka bukan hanya menikmati cinta kasih Tuhan sehingga kemudian mereka memberi respons yang benar. Tetapi orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah, yang hidup di hadapan Allah, harus memiliki apa yang saya sebut sebagai pengenalan terhadap Allah. Dan yang pengenalan terhadap Allah. Dan yang kedua, mereka harus memiliki cara pikir yang benar. Untuk mengelola talenta yang saudara dan saya punya, mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya harus kenal Tuhan dan memiliki cara pikir yang benar. Masalah orang yang ketiga di dalam dua perumpamaan ini sama. Mereka tidak kenal tuannya dan mereka tidak punya cara pikir yang benar tentang tuannya. Saudara, orang yang ketiga waktu dia datang dia bilang, Tuhan, saya tahu engkau adalah Tuhan yang jahat. Sehingga saya menyembunyikan, saya simpan itu, saya bungkus baik-baik. Apa yang menjadi penyebab tindakan ini? Pertama adalah cara pikir yang salah. Mereka bilang engkau adalah Tuhan yang jahat. Engkau itu mengambil di tempat di mana engkau tidak menabur dan seterusnya. Sebenarnya cara pikir yang salah itu kira-kira muncul dalam konteks kita hari ini. Kira-kira demikian. Hamba yang ketiga bilang begini, Tuhan, engkau kasih saya 1 mina atau 1 talenta. Kalau saya pakai ini untuk dagang, lalu saya rugi, saya akan dihukum. Karena engkau kasih sesuatu yang baik, maka kalau saya pakai, lalu saya gagal, engkau akan hukum saya karena saya gagal. Tetapi engkau juga, kalau saya kerja dan saya berhasil, saya dapat untung, itu keuntungan gak buat saya, itu buat kamu. Engkau akan ambil semua itu. Engkau adalah Tuhan yang jahat, yang mengambil apa yang engkau tidak tabur. Saya yang kerja keras, kamu yang dapat. Bahasa modern kita hari ini, saya tidak dapat apa-apa. Saya kerja di dalam pekerjaan Tuhan. Saya memberi segala sesuatu, bahkan totalitas hidup saya. Lalu setelah saya kerja semua itu, saya dapat apa? Gagal dihukum, berhasil Tuhan punya. Lalu saya dapat apa? Bukankah ini yang seringkali muncul di dalam kehidupan kita, baik itu sebagai hamba Tuhan atau pun sebagai jemaat. Ketika kita melayani Tuhan, kadang-kadang kita pikir, apa yang saya dapatkan? Berapa yang saya dapatkan? Tetapi pertanyaannya adalah, apakah memang Tuhan punya kewajiban untuk memberi upah bagi saudara dan saya? Sekali lagi, apakah Tuhan itu punya kewajiban untuk memberi upah kepada ciptaan? Cara pikir yang salah ini membuat orang ini tidak bekerja. Kalau saudara dan saya menghidupi cara pikir spiritualitas yang sedemikian, ini akan membuat saudara dan saya gagal bekerja menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Tapi pertanyaannya, apakah cara pikir orang ini benar? Saudara, ternyata Tuhan yang dia punya ini adalah Tuhan yang murah hati. Dia bukan hanya adil. Setelah orang ini kerja keras, orang kerja keras layak dapat upah. 2 hamba yang pertama dapat upahnya, tetapi upah yang diberikan melampaui apa yang mereka kerjakan. Saudara, tadi saudara saya baca orang yang ketiga, yang pertama datang ini 10 mina. Dari 1 mina, sekarang 10 mina, lalu dikasih 10 kota. Ini gila. 10 mina yang dia dapatkan, dan kemudian kepercayaan, upah yang dia dapatkan adalah 10 kota. Ini upah lebih besar dari kerja kerasnya. Sehingga saya bisa bilang bahwa Tuhan ini bukan hanya Tuhan yang adil, yang memberi yang kepada hambanya sesuai dengan kerja kerasnya, tetapi Tuhan ini terlalu boros. Dia beranugerah lebih besar dari kerja keras hambanya. Sehingga saya bisa bilang bahwa orang ini punya cara pikir yang salah, bersumber di dalam satu titik yang sangat krusial, yaitu dia tidak kenal siapa tuannya. Karena dia tidak kenal tuannya, maka dia pikir yang salah tentang tuannya. Dan cilakanya, Yohanes 17 ayat yang ketiga, pengenalan terhadap Allah adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pengenalan terhadap Allah bukan jalan kepada hidup kekal. Pengenalan terhadap Allah adalah
Hidup kekal itu sendiri. Saat saudara dan saya mengenal Allah yang benar, memiliki pengenalan yang benar terhadap Allah yang benar, pada saat itulah saudara dan saya menikmati kehidupan yang kekal. Tetapi orang yang ketiga tidak menghasilkan buah, tidak mau bekerja untuk kerajaan tuannya karena dia tidak kenal siapa tuannya. Kalau saudara dan saya bawa ini untuk dipahami berdasarkan Yohanes 17 ayat yang ketiga, ini berarti dia tidak pernah menikmati keselamatan, sehingga tidak ada ucapan syukur di dalam hatinya, dan dia punya cara pikir yang salah, dan kemudian dia menghidupi cara hidup yang salah. Ini mengandaikan satu hal. Orang yang mengerti dan mengenal Allah yang benar, seharusnya punya cara pikir yang benar, yang membawa dia mempersembahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan, yang membuat dia mensyukuri segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan. Bisa dikatakan bahwa orang yang mengenal Allah yang benar pasti akan berjuang untuk menghasilkan buah di dalam kerajaan Allah. Tetapi kalau saudara dan saya mengatakan kita sudah diselamatkan, mengatakan bahwa saudara dan saya telah ditebus oleh Tuhan, dan menyebut diri kita sebagai umat Tuhan yang berdiri di hadapan Tuhan, sayang sekali kalau kita adalah orang-orang tebusan yang cara pikirnya seperti hamba yang ketiga. Cara pikir yang salah, yang membuat saudara dan saya kemudian gagal untuk berbuah. Ini berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang mengaku diri sebagai gereja, namun menghidupi kehidupan spiritual, menghidupi spiritualitas hamba yang ketiga. Menghidupi spiritualitas orang yang tidak mengenal Allah. Ini mengerikan. Bahkan ini lebih jahat dari orang yang memang tidak kenal Allah. Orang yang tidak kenal Allah, dia tidak bisa memberi buah di dalam kerajaan Allah karena memang dia tidak kenal Allah dan cara pikirnya tidak memungkinkan dia untuk menghasilkan buah. Mengerikan kalau saudara dan saya bilang kita ada di dalam kerajaan Allah, berdiri di hadapan Allah sebagai umat Allah, namun saudara dan saya gagal berjuang untuk kemudian menghasilkan buah di dalam kerajaan Allah. Cara hidup di dalam kerajaan Allah adalah berjuang, bekerja keras terus-menerus untuk menghasilkan buah di dalam kerajaan Allah. Maka saya mau tutup dengan ini. Di mana 7 orang yang sisa? Sekali lagi, ada 10 hamba, 3 orang ditanya, lalu ada 7 yang tersisa. Hampir beberapa penafsir yang saya baca bertanya terus itu, di mana 7 yang sisa? Bukankah 10 yang dipanggil, 10 yang dikasih uang mina? Saya setuju dengan seorang penafsir yang berkata 7 yang tersisa itu, angka 7 adalah angka yang sempurna. Bicara mengenai totalitas, dan angka 7 itu mewakili seluruh pembaca kitab Lukas. Bapak Ibu, di dalam kitab Wahyu, gereja diwakili oleh 7 gereja. Bicara mengenai totalitas gereja. Hari ini, angka 7 itu bukan hanya bicara mengenai angka sempurna, tetapi 7 hamba yang tersisa yang tidak dicatat akhir hidupnya, itu berbicara mengenai seluruh gereja Tuhan di segala tempat dan segala zaman. Seolah-olah Lukas itu waktu dia menulis, kemudian dia menceritakan 3, 7 itu mewakili seluruh gereja yang lain. Dan Lukas bilang semua pembaca, bacalah cerita ini dan kamu termasuk di dalam 7 yang tidak tahu akhir ceritanya. Silakan tulis sendiri akhir ceritanya. Kalau saya yang baca, maka seolah-olah Lukas bilang, Tama, sekarang kamu tulis sendiri akhir ceritamu mau seperti apa. Mau seperti hamba pertama, hamba kedua, atau hamba yang ketiga. Semua kita yang hari ini membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini bersama-sama, ini tersisakan untuk kita. Kita harus menulis akhir cerita kita. Kita mau berakhir seperti siapa? Seperti yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Tapi seharusnya kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang kenal Allah dan benar-benar berdiri di hadapan Allah, maka engkau dan saya harus menulis akhir cerita dengan baik. Kita punya tanggung jawab untuk menulis akhir cerita dengan baik, menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Kristus. Sekali lagi, karena Kristus telah memulainya bagi kita. Saya mau mengajak saudara dan saya menutup seminar malam hari ini dengan melihat kepada Kristus. Kristus adalah Raja di dalam kerajaan Allah. Seharusnya saudara dan saya bekerja keras untuk menghasilkan buah. Kalau saya pakai istilah profit, harusnya dia menikmati profit, keuntungan dari kerja keras kita. Tetapi sang Raja di dalam kerajaan Allah ini telah menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa dia ini tidak memikirkan untung dan rugi. Dia tidak menunggu saudara dan saya bekerja untuk memberi buah bagi dia. Sebaliknya, dia telah berinkarnasi menjadi manusia. Dia bukan hanya memberi talenta bagi saudara dan saya, tetapi dia memberi totalitas hidupnya bagi saudara dan saya. Dia memberi nyawanya untuk melayani Allah, dan karena dia memberi hidup bagi Allah, maka dia juga memberi hidup bagi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Tetapi saudara dan saya juga tahu akhir cerita daripada hidup Kristus di dalam dunia. Dia yang telah bekerja dengan begitu luar biasa keras, tidak hitung untung rugi, telah memberi totalitas hidupnya kepada Allah demi keselamatan umatnya,
telah mengalami apa yang disebut sebagai kebinasaan, dianiaya sampai mati. Saudara, raja ini telah diperlakukan sebagai raja yang tertolak, seolah-olah dia sama dengan Arkelaus yang telah membunuh orang Israel, umat Allah. Padahal raja ini adalah raja yang datang ke dalam dunia bukan untuk membunuh, tetapi sebaliknya dia memberi hidup bagi umatnya. Dia bukan hanya memberi talenta, tapi memberi hidup bagi umatnya. Raja ini kemudian disalibkan sebagai seorang pemberontak. Padahal raja ini adalah raja yang mengambil posisi hamba, posisi saudara dan saya, dan taat sempurna sampai mati. Waktu dia mengambil posisi sebagai hamba, dia taat sempurna sampai mati. Namun perlakuan yang dia dapatkan adalah perlakuan bagi hamba yang gagal. Di dalam teks yang saudara dan saya baca terakhir, bahwa orang-orang yang melawan saya itu sama seperti hamba yang gagal itu, dan sembelih mereka di hadapanku. Istilah sembelih, bunuh mereka. Istilah yang sebenarnya adalah disembelih, itu bicara mengenai korban. Saudara, aneh. Ini adalah hamba yang berhasil, tapi diperlakukan sebagai hamba yang gagal. Seolah-olah dia tidak berbuah, dia tidak berkembang. Tetapi mengapa Yesus Kristus harus mengalami semua itu? Yesus Kristus harus mengalami semua itu karena dia tengah mengambil posisi hamba-hamba yang gagal, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Ketika dia datang, dia menjadi hamba yang menderita, bukan hamba yang gagal. Namun dia harus diperhitungkan sebagai hamba yang gagal dan diperlakukan sebagai hamba-hamba yang gagal. Supaya pada akhirnya kita mengalami firman Tuhan ini. Benih itu harus mati supaya dia menghasilkan buah. Kristus harus mengalami semua itu. Mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Supaya dia menjadi benih yang mati dan dikuburkan. Untuk menghasilkan buah. Dan buah itu ditunjukkan melalui saudara dan saya. Maka tadi saya bilang, seharusnya kalau saudara dan saya mengalami cinta kasih Kristus ini, maka saudara dan saya pasti menghasilkan buah. Bukan karena kita sanggup untuk menghasilkan buah, tetapi kita telah mengalami cinta kasih Kristus, dipersatukan dengan Kristus, dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang tidak pernah gagal untuk berbuah. Maka seharusnya pokok anggur itu menghasilkan buah melalui engkau dan saya. Hidup di dalam kerajaan Allah adalah hidup bekerja keras untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Pertanyaannya, apakah engkau dan saya telah memberikan totalitas hidup kita untuk mempermuliakan Dia melalui buah-buah yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam hidup kita? Berdiri di hadapan Allah berarti Allah hadir dalam hidup kita. Berdiri di hadapan Allah berarti Allah mengarahkan hidup kita dengan firman supaya totalitas hidup kita dipersembahkan kepada Allah, dan setelah dipersembahkan kepada Allah maka Allah memakai itu untuk menghasilkan buah demi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk apa yang kami pelajari 2 hari ini. Kami bersyukur karena kami bukan hanya mengerti makna berdiri di hadapan Allah, hidup di hadapan Allah, tetapi kami juga sekarang mengerti bagaimana seharusnya kami hidup di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi firman menjadi Tuhan yang menguatkan kami untuk menggenapi tuntutan firman di dalam kehidupan kami, di dalam keterbatasan kami. Namun kami bersyukur karena Tuhan memberi Kristus bagi kami, memberi firman juga bagi kami, supaya kami yang ada di dalam Kristus dituntun melalui firman untuk menggenapi apa yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika kami gagal, tetapi tolong kami Tuhan, supaya kami pada akhirnya ketika Tuhan datang, Engkau mendapati kami menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang kami baca dan kami renungkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini Bapak, Ibu, dan saya sudah selesai dengan pertemuan yang kedua, dan itu berarti tema kita mengenai Coram Deo itu sudah selesai. Berdiri di hadapan Tuhan sudah selesai. Dan setelah ini Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ditayangkan di dalam ditayangkan untuk kita bisa memberikan persembahan melalui rekening tersebut. Saya kira ini dari saya, dan kita bersyukur untuk malam kemarin, malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.